Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Yang pasti masih tetap semangat dong ya. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari perubahan-perubahan benda yang terjadi di seluruh dunia. Nah, jadi seperti yang kita tahu bersama nih ya, adik-adik semua, di dunia ini tuh banyak gitu ya, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan pada benda, baik diberi tindakan ataupun tidak diberi tindakan. Nah, jadi coba deh kalian perhatiin, di sini ada kayu gitu ya. Kayu ini nanti bisa dirubah bentuknya menjadi meja atau misalnya menjadi kursi gitu ya, ataupun juga menjadi lemari. Nah, kemudian ada lagi nih contohnya, misalnya ada es gitu ya yang lama-lama akan mencair, atau kertas yang dibakar ini nanti lama-lama akan berubah menjadi abu gitu ya. Nah, inilah contoh-contoh atau yang dinamakan dengan perubahan materi. Jadi perubahan materi itu bisa terjadi secara fisika dan juga terjadi secara kimia. Nah, jadi yang pertama nih, sekarang pertanyaannya apa sih perubahan fisika itu? Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Jadi contoh dari perubahan fisika itu misalnya mencampurkan gula ke dalam air, nanti akan membentuk yang namanya larutan gula. Jadi secara fisik gulanya berubah dari yang bentuknya padat menjadi bentuk yang terlarut di dalam air, tetapi nanti sifat gulanya masih tetap sama, yaitu masih manis. Nah, jadi ternyata di dalam perubahan wujud itu ada 6 jenis perubahan ya. Yang pertama adalah mencair. Jadi contohnya di sini mentega yang dipanaskan akan mencair atau meleleh. Kemudian yang kedua, membeku. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam pembeku atau freezer akan berubah menjadi es batu. Kemudian yang ketiga, mengkristal. Contohnya jadi uap air di udara berubah menjadi salju. Kemudian yang keempat, menguap. Jadi contohnya baju yang basah dijemur di bawah sinar matahari lama-lama akan kering. Kemudian yang kelima adalah menyublim. Jadi contohnya di sini adalah pemakaian kapur barus. Jadi kapur barusnya disimpan di dalam lemari pakaian, nanti lama-lama akan habis. Kemudian yang keenam adalah mengembun. Jadi contohnya misal ada tanaman yang di dekat tanah gitu ya, nanti akan menjadi basah pada pagi hari. Nah, oke. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Jadi apa itu perubahan kimia? Jadi perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Menghasilkan zat baru. Jadi perubahan kimia ini sifatnya permanen. Jadi artinya gini, perubahannya itu zat hasil terbentuknya itu tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Tidak bisa kembali lagi seperti itu ya. Nah, contohnya di sini misalnya ada kertas yang dibakar gitu. Kemudian petasan yang meledak, bisa juga misalnya proses fotosintesis pada tanaman hijau gitu ya. Itu termasuk dalam contoh-contoh perubahan kimia. Nah, kemudian di dalam perubahan kimia, jadi perubahan kimia itu melibatkan reaksi-reaksi kimia. Jadi terjadinya reaksi-reaksi kimia itu dapat dilihat dari berbagai ciri-ciri yang menyertai perubahan zat tersebut. Jadi yang pertama ciri-cirinya adanya perubahan warna, kemudian adanya perubahan suhu, adanya pembentukan endapan, dan adanya pembentukan gas. Nah, jadi coba kita ulang lagi nih ya. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru, sedangkan untuk perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita itu berubah bukan karena disulap atau disihir ya ternyata, tapi karena memang mengalami perubahan, baik perubahan secara fisika maupun perubahan secara kimia. Nah, oke, itu penjelasan singkat ya mengenai perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Jadi kalau adik-adik masih belum paham, coba diulang lagi, diputar ulang lagi videonya dari awal dan disimak dengan baik. Oke, pesan saya tetap jaga kesehatan dan juga semangat dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.